Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pelatihan numerasi dengan metode gasing. Kegiatan pelatihan ini adalah rangkaian pelatihan sebelumnya sudah dimulai dari materi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi bilangan bulat. Tadi Bapak Ibu Guru sudah mencoba mengerjakan untuk soal pretesnya ya. Gimana nih Bapak Ibu Guru? Semoga hasilnya baik ya. Oke, dan tetap semangat untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai melanjutkan kegiatan kita, boleh saya menyapa dulu kepada yang terhormat Pemda Kabupaten Pakpak Barat, kepada yang terhormat Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Barat, dan juga kepada yang terhormat Profesor Yohanes Surya PhD yang sudah gabung dengan kita bersama, dan kepada Bapak Ibu Guru Master Kabupaten Pakpak Barat semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan kita dengan materi bilangan bulat. Saat ini sudah hadir Profesor Yohanes Surya. Ya, selamat pagi. Baik, nih Prof. sudah bisa bergabung dengan kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Oke, tes Prof. Ya. Bisa? Ya, oke. Oke. Kami persilahkan Prof. untuk langsung memberikan materi bilangan bulat. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Tentu semangat ya dalam masa pandemi ini, kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kadangkala ini anak-anak bingung bagaimana menghitung bilangan bulat ini. Sering sekali seperti misalnya kenapa -3 kali -3 sama dengan 9? Kenapa? Nah, banyak yang nggak tahu gitu. Akhirnya jawabannya dari sononya gitu. Atau -3 dikurang -4 itu berapa? Nah, kadang-kadang mereka bingung gimana caranya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengajarkan bilangan bulat ini. Di dalam gasing ini, kalau kita lihat, itu selalu kita berusaha mencapai titik kritis gasing. Jadi ada step-stepnya yang harus kita lakukan untuk mencapai titik kritis gasing itu. Jadi kita akan mulai dengan konsep garis bilangan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita belajar bagaimana melakukan operasi bilangan bulat, artinya penjumlahan, pengurangan dengan garis bilangan ini. Nah, tujuannya adalah memahami konsepnya nih. Lalu berikutnya kita pakai konsep gunung dan lembah. Nah, konsep ini mungkin agak baru bagi sebagian guru-guru. Nah, kita akan belajar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan operasi bilangan bulat ini dengan konsep gunung dan lembah, yaitu termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, setelah itu bisa, saya pikir semua masalah bilangan bulat ini bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai bilangan, garis bilangan. Apa sih kalau kita bilang garis bilangan? Garis bilangan itu adalah satu garis, ya, di mana di dalamnya ini ada skala-skala. Skala-skala ini jarak antara satu skala dengan skala lain ini jaraknya sama. Jadi kalau ini kita beri 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya pasti ini adalah 4. Jadi kenapa? Karena jaraknya ini harus sama, konsepnya seperti itu. Apakah harus 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu? Nggak harus, yang penting jaraknya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti pada garis bilangan ini, kita lihat, sini 0, tapi di sini 2, 4, ini jaraknya 2, yang ini juga harus jaraknya 2. Nah, jadi konsepnya di dalam garis bilangan itu adalah jarak antara satu skala dengan skala lain ini adalah sama. Jarak antara satu titik dengan titik lain ini sama. Gitu ya. Nah,
Misalkan kita lihat berikutnya di sini. Ini saya yakin Bapak Ibu udah familiar. Saya hanya mengulangi cepat aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini garis bilangan. Kita misalkan letakkan di sini 0, di sini 3, nah di sini 9. Maka kita bisa nebak gitu. Bagaimana menebak yang di sini? Kita lihat jaraknya antara satu titik dengan titik berikutnya ini harus sama. Ini jaraknya 3, nah jarak ke sini harus 3 juga. Jadi karena jaraknya 3 maka di sini harus 6 gitu. Nah ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa mengisi garis bilangan ini. Walaupun dengan berbagai variasi jarak. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa memberikan pengajaran banyak kepada anak-anak ini soal-soal. Ya, jadi latihannya harus banyak gitu. Nah, jadi sehingga si anak ini bisa memahami garis bilangan itu seperti apa. Dan juga ini memperlancar untuk perkalian dan pembagian. Jadi kayak di sini misalnya ini 0, ini 10. Nah kemudian di sini ada, nah ini berapa? Tentu dia akan mikir. Kita tanya Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab ini nggak bisa main jawab aja gitu. Tapi kita kasih pertanyaan pada anak-anak, coba berapa di tengah. Kita lihat cara mikirnya dia. Cara mikirnya dia, oh jarak tiap ini kan sama. Jarak ini titik sama. Berarti jaraknya ini 2 jarak ini adalah 10. Berarti satu jaraknya adalah 5. Nah, dia baru bisa tulis 5 seperti itu. Jadi kita ajarkan kepada mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ini nggak diketahui, anggap nggak diketahui, ini hanya 10, kemudian sini 25. Nah, di sini berapa, di sini berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengajarkan anak-anak garis bilangan, tapi ajarkan mereka cari logikanya. Bagaimana mencari titik ini dan titik ini, gitu. Jadi kalau dalam hal ini anggap nggak tahu gitu ya. Misalnya kita dikasih soal seperti ini. Dia akan mikir, oh di sini ada 3 jarak. Tapi di sini 10 sama 25. Jaraknya ini 15. Nah, di 15 dibagi 3. Berarti jarak antara ini 5. 5 maka ini 10 sama 5. 15, ini 20. Ini penting sekali loh Bapak Ibu. Cara anak-anak ini menemukan nilai yang nggak diketahui di garis bilangan ini. Jadi nggak segampang yang diduga. Coba Bapak Ibu cek kepada anak-anak nanti di sekolah. Tapi ada beberapa anak yang cerdas, dia bisa menemukan caranya sendiri. Itu yang kita mau. Jadi si anak itu bisa temuin ahanya. Nah seperti di sini gitu ya. Sini kalau kita lihat ini 0, 30. Kita bilang di sini ada titiknya, titik ini berikutnya, titik berikutnya, titik berikutnya. Nah, berapa titik ininya? Jadi suruh dia berpikir gitu. Nah, di sini seninya ngajarin garis bilangan ini. Jadi di sini kalau kita lihat 0 sampai 30. Ada 30 jarak. Nah, terdiri dari 3 jarak. Jarak antara dua titik gitu ya. Nah, maka di sini jaraknya ini berarti 30 dibagi dengan 3. Berarti 10. Jadi ini 10, ini 10 tambah 10, 20. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kita ajarkan kepada mereka. Nah, untuk yang berikutnya sama caranya. Jadi dengan demikian anak-anak ini memahami, oh itu bagaimana mencari titik-titik di dalam garis bilangan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke berikutnya. Kita mulai dengan konsep bilangan negatif. Bagaimana ngajarin konsep bilangan negatif? Caranya adalah kita mulai di sini. Pertama 3. Kemudian di sini 2. Sini 1, sini 0. Kita bilang, ini 3, berikutnya kurang 1. Kemudian kurang 1. Kemudian kurang 1. Nah, sekarang lalu kita berpikir, dari 0 ini berapa ya? 0 selanjutnya. Nah, itu adalah kalau lihat polanya, ini kurang 1, kurang 1, kurang 1. Ini juga pasti kurang 1. Jadi ini adalah nulisnya 0 kurang 1. 0 kurang 1 itu panjangan gitu loh. Masa nulis kalimat 0 kurang 1 panjang gitu. Nah, 0 kurang 1 itu yang kita kenal dengan minus 1.
Jadi minus 1 itu artinya 0 kurang 1 gitu. Ya, kemudian di sini berikutnya adalah 0 kurang 2. Selanjutnya 0 kurang 3. Nah, 0 kurang 2 itu yang dikenal dengan minus 2. Jadi kalau orang tanya minus 2 itu apa? Minus 2 itu adalah 0 kurang 2. Minus 1 itu berapa? Minus 1 itu adalah 0 kurang 1. Gitu. Nah, ini minus, kalau 0 kurang 3, minus 3. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, si anak-anak ini mengerti, oh kalau gitu bilangan negatif itu hanya simbol aja yang menunjukkan arti dari 0 kurang. Jadi kalau minus itu artinya 0 kurang. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita lihat. Kita bisa buat juga garis bilangan di sini. Kita buat misalnya ini 0, 2, 4, 6. Nah selanjutnya misalnya sini kita anggap kosong. Ya, kosong, kemudian 0. 0 berarti di sini kalau kita lihat ini kurang 2. Ini kurang 2, kurang 2. Berarti ini 0 kurang 2. Berapa 0 kurang 2? 0 kurang 2 adalah minus 2. Kemudian ini 0 kurang 4. Nah, minus 4. Plus 0 kurang 6. Minus 6. Begitu. Jadi garis bilangan dengan bilangan negatif. Gitu. Nah, itu caranya ya. Selanjutnya, lalu apa gunanya sih gini bilangan negatif? Sebenarnya bilangan negatif ini banyak kegunaannya. Jadi kita perlu kasih juga tahu anak-anak ini apa kegunaan dari bilangan negatif itu. Bilangan negatif yaitu kalau misalnya untuk menunjukkan kedalaman. Nah, misalnya ada permukaan air, lalu di sini yang atas ketinggiannya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Lalu kalau ke arah ke bawah, berarti ini minus 1 meter, ini minus 2 meter, minus 3 meter, minus 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Itu kegunaannya. Jadi menentukan posisi gitu. Lalu juga kita untuk tahu dengan termometer. Termometer 0 derajat, kalau misal termometer Celcius, 0 derajat ini ada suhu saat air mulai membeku gitu ya. Nah, kemudian di sini setelah itu udah jadi es, suhunya bisa turun. Nah, turun ini baru minus, kita beri tanda minus. Kalau naik suhunya jadi plus. Jadi ke arah ke atas plus, ke arah ke bawah min. Itu aplikasinya. Jadi kita perlu kasih tahu Bapak Ibu kepada anak-anak aplikasinya juga sehingga anak-anak tahu kegunaan bilangan negatif. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana mengoperasikan. Nah, ini yang penting. Mengoperasikan bilangan mengoperasikan bilangan-bilangan dengan garis bilangan. Misalkan gini ya. Saya mau menghitung 2 plus 3. Langkahnya adalah kita bikin dulu 2. 2 ini kita bikin garisnya. Garisnya adalah berupa anak panah. Dari 0 ke 2. Seperti ini. Kemudian, berikutnya 3. Nah, 3 ini di sini adalah kita lihat dari 2 ditambah 3. Jadi 2, kemudian 3-nya dihitung. 1, 2, 3 sih. Nah, 3. Berarti ini adalah 3-nya. Nah, hasilnya adalah berupa anak panah dari ujung awal sampai kepala yang terakhir sih. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat hasilnya anak panah ini adalah 5. Jadi kalau kita saya ulangi di sini kita punya 2 dari berupa anak panah yang panjangnya 2 satuan, lalu kita punya anak panah lain panjangnya 3 satuan. Nah, kemudian hasilnya adalah ujung anak panah yang awal anak panah ini sampai ujung akhirnya. Ini adalah hasilnya. Jadi itu cara menjumlah dengan garis bilangan. Jadi anak-anak tahu dulu nih konsepnya. Nah, setelah itu lalu bagaimana dengan negatif? Sekarang kita lihat yang negatif ini. Kita lihat caranya minus 2. Nah, minus 2 ini kita gambarkan anak panahnya dari 0, minus 2, ujungnya di minus 2 sini. Nah, seperti ini. Ini adalah minus 2. Tuh.
Nah, kemudian minus 3. Ini minus 3 ke arah kiri di sini. Minus 3. Jadi dari minus 2 ini ke minus 3. 1, 2, 3 ke arah sana. Nah, ini adalah minus 3. Jadi kita lihat di sini minus 2, minus 3 ditambah. Nah, kalau ditambah berarti hasilnya adalah berupa dari ujung awal sampai ujung akhir sini. Nah, ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah minus 5. Jadi kita bedakan di sini Bapak Ibu kepada anak-anak bahwa kalau tandanya plus atau tidak ditulis plus, ini panahnya ke kanan. Tapi kalau tandanya min, ini panahnya ke kiri. Nah, jadi seperti ini minus 2, ini minus 3, hasilnya adalah minus 5. Jadi ini hanya untuk menjelaskan kepada anak konsep operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya kita coba lihat beberapa variasi. Misalnya di sini 2 ditambah minus 3. Kita bikin dulu panahnya 2 di sini. Dari sini ya, dari sini 2, sini 2, kemudian ditambah minus 3. Nah, minus 3. Kita lihat minus 3 ini ke arah kiri di sini. Jadi minus 3 ini 1, 2, 3. Nah, ini adalah minus 3. Lalu hasilnya adalah berapa hasilnya? Untuk menentukan hasilnya kita lihat dari ujung awal sini, kemudian ke ujung akhirnya sini. Nah, ini hasilnya. Berapa hasilnya ini? Kalau kita lihat nih, panahnya minus 1. Jadi dari gambar aja kita udah tahu ini minus 1. Jadi 2 ditambah minus 3, ini minus 1. Nah, itu si anak jadi ngerti. Oh, secara gambar dia ngerti sekarang bagaimana operasi penjumlahan ini. Nah, selanjutnya kalau ini minus 2 ditambah 3. Nah, sekarang lain lagi nih. Minus 2 ditambah 3. Ini minus 2 ke sana. Nah, kemudian ditambah 3. 3 itu ke kanan. Jadi kita buat ini ke kanan, ke sana. Nah, ini adalah 3. Jadi minus 2 ditambah 3. Nah, kita anggap nggak tahu hasilnya. Kita lihat dari gambar. Caranya adalah dari ujung awal sini, kemudian sampai ujung akhir sini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kalau kita lihat di sini adalah panahnya ke sana besarnya 1, jadi plus 1. Sehingga minus 2 ditambah 3 adalah 1. Gitu. Jadi Bapak Ibu, si anak-anak itu bisa mengerjakan soal-soal, berbagai soal operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang lihat ini. 3 dikurang 2. Beda nih. Jadi 3, kita bikin dulu. 3 ke sana. Dari 0 ke 3. Dikurang 2. Kan kalau 2 itu adalah lanjutannya mestinya 2 itu ke sana. Mestinya. 2 itu ke sana, mestinya ya. Ini kan 2. Tapi dikurang. Kalau dikurang itu artinya panahnya berbalik, balik arah. Jadi kita balik arah di sini, balik arah berarti 2-nya ke sini, panahnya kita balik ke sana. Nah, ke sini. Itu sekarang ini 2-nya. Jadi ini adalah dikurang 2. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan lihat ujungnya, ujung awal di sini sama ujung akhir sini, hasilnya ini. Berapa ini? Adalah 1. Gitu. Jadi 3 dikurang 2 adalah 1. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nah, sekarang kalau begini. Kita lihat di sini. Minus 3 dikurang minus 2. Nah, sekarang kita lihat dulu minus 3. Minus 3 adalah sini. Ini minus 3 nih. Nah, kemudian minus 2. Minus 2 kemana? Minus 2 ini ke kiri. Minus 2 sini. Ini harusnya ke sini nih. Kita harusnya. Nah, ke sini.
Harusnya ini. Tapi di sini tandanya kurang di sini. Berarti balik arah. Balik arah. Jadi yang ini kita balikin arahnya ke sana. 2. Nah, ke sana. Karena apa? Karena dikurang gitu. Nah, sehingga hasilnya adalah dari awal di sini ke akhir di sini. Nah, ini hasilnya. Kalau dari gambar di sini kita lihat arahnya ke kiri, tandanya pasti minus. Jadi ini adalah minus 1, besarnya 1. Jadi hasilnya minus 3 dikurang minus 2 adalah minus 1. Nah, si anak jadi ngerti gitu loh. Dengan demikian. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat berikutnya ini. Bagaimana dengan 2 dikurang 3? Coba kita lihat sini. 2, kita bikin dulu anak panah 2 di sini. Kemudian 3. 3 itu harusnya ke kanan. 3 sini. Jadi 3 itu harusnya ke sana sampai nah ini 3. Tapi karena di sini minus, maka panahnya harus dibalik. Jadi dia harus balik panah ke sini 3 sini. Nah, ke sini sehingga hasilnya adalah dihitung dari apa? Dari ujung di awal di sini ke ujung akhir sana. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kita lihat di sini adalah ke kiri, berarti minus 1. Nah, satu-satuan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi berikut. Kita lihat coba beberapa variasi ya. Kita lihat di sini. Minus 2 dikurang minus 3. Nah, minus 2 kurang minus 3, Bapak Ibu bisa juga coba-coba sendiri ya. Di sini kita lihat minus 2 adalah ke kiri sini. Nah, kemudian minus 3. Harusnya kemana Bapak Ibu? Ke kiri ya, minus 3 di sini. Minus 3 harusnya ke sini. Nah, ini minus 3. Tapi dikurang. Maka dikurang ini dia harus balik arah. Balik arah ke sana, kurang. Nah, ke sana. Sehingga hasil akhirnya gimana? Dari ujung awal di sini ke ujung akhir sana. Nah, ini hasilnya. Pasti plus. Besarnya satu-satuan, maka hasilnya adalah 1 gitu. Nah, itu. Nah, coba sekarang mungkin 2 soal terakhir kita lihat 2 contoh terakhir. Nah, seperti ini. 2 dikurang minus 3. Coba kita lihat. Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, coba ya. Ini 2, dari sini 2 nih. Ini 2. Kemudian minus 3. Minus 3 itu harusnya ke kiri nih, minus 3. Minus 3 sini. Nah, sini harusnya. Tapi dia dikurang. Berarti balik arah ke sana. Nah, sehingga sana, maka hasilnya adalah dari ujung awal ini ke ujung akhir sana. Nah, hasilnya berapa nih? Ini ada 5 satuan, berarti ke kanan maka besarnya adalah 5. Gitu ya. Nah, sehingga anak-anak nggak hafalin min plus. Jadi sama aja 2 tambah 3. Kenapa begitu? Nggak tahu dari sononya. Gitu. Nah, jangan begitu. Tapi dari logika di sini dia bisa ngerti gitu. Kalau kita ngajar matematik, kita usahakan supaya anak-anak ini ngerti logikanya. Nah, coba ini lihat. Minus 2 dikurang 3. Minus 2 sini. Terus 3 dikurang 3. 3 itu harusnya ke kanan sana. Jadi dari ujung sini nih harusnya 3 itu ke kanan ke sana. Nah, ini harusnya ke sini. Tapi tandanya ini negatif. Negatif, maka dia harus balik arah. Balik arah jadi ke sana. Nah, sehingga hasilnya adalah di sini dari ujung ini ke ujung akhir sana. Nah, ini hasilnya. Ini ke kiri pasti minus, besarnya 5 satuan, berarti min 5, gitu ya. Nah, itu cara penggunaan dengan garis bilangan. Nah, usahakan si anak-anak ini paham dulu Bapak Ibu. Dengan berbagai soal, Bapak Ibu kasih
minimal ya 200 soal lah gitu loh, supaya dia familiar dengan berbagai jenis ini. Nah, setelah dia familiar itu, Bapak Ibu baru kita belajar konsep gunung dan lembah. Nah, maksudnya ini gunung dan lembah ini menarik Bapak Ibu. Karena kan konsep gasing ini adalah konsep mencongak. Sehingga kalau pakai garis bilangan kan nggak bisa mencongak, harus gambar dulu gitu. Tapi garis bilangan ini belajar konsep. Kalau konsepnya udah tahu, maka kita bisa cepat sekali belajar konsep gunung dan lembah ini. Nah, bagaimana cara belajar gunung dan lembah ini? Kita pakai alat peraga Bapak Ibu. Jadi saya ini membuat alat peraga sederhana sekali. Tadi pagi ini saya buat gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya print aja tadi. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Lalu saya pecah, saya bikin begini. Yang ini saya buat. Nah, kemudian seperti ini. Jadi saya buatnya gampang sekali kok Bapak Ibu. Tadi saya buat paling cuma 10 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini seperti ini gitu ya. Nah, apa gunanya ini Bapak Ibu? Ini adalah kita belajar dengan konsep gunung dan lembah. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gunung. Ini lembah. Gunung dan lembah bisa bergabung menjadi satu. Nah, seperti ini. Nah, gunung ini, satu gunung nilainya 1, bilangan positif. Jadi, kalau misalnya kita mau sebut 3, seperti ini, misalnya kita punya 3 gunung, maka nilainya adalah 3. Ini 3 gunung. Tapi kalau kita punya 2 lembah, di sini kita tulis di sini -2. Jadi lembah itu menunjukkan bilangan negatif. Nah, jadi kalau saya misalnya punya sekarang 1 gunung, 1 lembah, ini 1 gunung 1 lembah ini bisa jadi 1, bisa nyatu menjadi ini, menjadi 0. Nah, ini adalah melambangkan 0. Jadi kalau tadi ada 1 gunung ditambah 1 lembah, maka hasilnya adalah seperti ini, 0. Jadi gunung dan lembah bisa bergabung, itu konsepnya. Nah, dengan konsep seperti ini, sekarang kita bisa menghitung secara cepat sekali penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, gitu ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, saya bisa ringkaskan, ini gunung melambangkan bilangan positif. Lembah melambangkan bilangan negatif. Nah, kalau rata ini melambangkan 0. Jadi itu kesimpulannya. Simpel sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa di sini ini adalah 3 gunung. 3 gunung adalah menyatakan bilangan positif 3. Ini 3 lembah menyatakan bilangan negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, hitung ini. 2 ditambah 3. Berapa 2 ditambah 3? Caranya adalah kita lihat. Ini 2 ini bilangan positif. Ini 2. Berarti kita punya 2 gunung. Kemudian ditambah 3 gunung. Jadi hasilnya sekarang adalah dengan 2 gunung tambah 3 gunung. Di sini gunungnya, nah ini gunung lagi. Ini menjadi 5 gunung. 5 gunung, harusnya karena gunung itu bilangan positif, maka hasilnya di sini adalah 5. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana -2 ditambah -3? -2 adalah lembah. Lembahnya ada 2 di sini. Kemudian -3 ini adalah lembah juga. Lembahnya ada 3. Di sini Bapak Ibu, kita lihat. Nah, jadi sekarang lembahnya ada berapa?
lembahnya ada 5. Nah, maka nulisnya adalah lembahnya ada 5. 5, lembah itu dilambangkan bilangan negatif. Jadi hasilnya adalah minus 5. Gitu. Jadi minus 2 ditambah minus 3 adalah minus 5. Itu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita coba variasiin yang lain ya. Kita lihat. Kita lihat di sini 2 ditambah minus 3. Nah, sekarang kita lihat nih, kita bermain Bapak Ibu ya. Ini 2 itu adalah 2 gunung. Ini gini Bapak Ibu. Minus 3 adalah lembah. Nah, lembah. Lembahnya ada 3 nih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tahu bahwa gunung dan lembah itu bisa jadi satu gitu loh. Nah, bisa bergabung. Nah, bergabung dia, maka ini bergabung sini. Nah, jadi 0 ini. Nah, kemudian ini bergabung sini. Jadi 0. Nah, sekarang ini 0, tinggal 1. Satunya apa? Lembah. Oke, berarti tulis 1. 1 lembah, berarti minus. Hasilnya adalah minus 1, gitu ya. Kan gampang Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya minus 2. Minus 2 apa ini? Minus 2 adalah ada 2 lembah. Gitu. Kemudian ditambah 3 gunung. 3 gunung. 3. Di sini Bapak Ibu lihat ada 3 gunung di sini. Nah, gitu. Lalu apa yang terjadi? Gunung ini gabung sama lembah. Gunung ini gabung sama lembah. Ini menjadi 0, ini menjadi 0. Sisanya apa ini? Sisa 1. 1, tulis 1. Tapi satunya apa? Gunung. Gunung berarti tandanya plus. Jadi nggak usah ditulis plusnya. Maka ini adalah hasilnya 1. Nah, begitu Bapak Ibu, kita bisa latih berbagai macam soal. Coba kita latihan terus ya, beberapa. Sekarang pengurangan. Nah, ini seru nih Bapak Ibu. Ya, pengurangan. 3 dikurang 2. Saya punya 3. 3 gunung dikurang. Dikurang itu artinya diambil Bapak Ibu. Saya punya 3 gunung. Saya ambil 2 gunung. 2 gunung. Nah, diambil. Karena 2 ini bilangan positif, jadi diambil. Jadi kalimatnya 3 gunung diambil 2 gunung. Nah, berarti tinggal berapa? 1 gunung. 1 gunung, tulis 1, karena gunung positif, udah nggak usah tulis. Nah, seperti itu. Sekarang berikutnya. Minus 3 dikurang minus 2. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu. Ini minus 3. Minus 3. Kita lihat dikurang minus 2. Nah, sekarang kita lihat. Saya punya 3 lembah. 3 lembah di sini. Saya kurang. Saya ambil berapa lembah di sini? Ambil 2 lembah. Saya ambil 2 lembah. Nah, sisanya berapa? 1 lembah. Tulis 1, kemudian lembah, berarti minus. Nah, minus 1. Gitu ya Bapak Ibu. Coba sekarang kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya 2 dikurang 3. Nah, gimana nih caranya nih Bapak Ibu ya? Coba kita lihat ya. 2 itu gunung. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Ini 2 dikurang 3. Mesti diambil 3. Gunungnya mesti diambil 3 nih. Gimana caranya? Gunungnya cuma 2, mau diambil 3 gunung, gimana? Nah, kita bikin dulu gunungnya 1. Kita ambil ini. Nah, ambil ini. Terus kita bikin gunung. Nah, ini kita bikin nih. Ayo kita bikin gunungnya. Nah, jadi kayak gini. Berarti sekarang saya bisa ngambil 3 gunung. 3 gunung kita ambil. Loh, hasilnya apa itu ketinggalan? Lembah 1. Nah,
lembah 1, tulis 1, lembah minus. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa ngitung dengan sangat mudah sekarang. Nah, sekarang kita lihat ini. Minus 2 dikurang minus 3. Artinya ada 2 lembah. Kemudian saya hendak kurang. Dikurang itu artinya diambil nih. Diambil 3 lembah. Saya mesti, wah, mana mungkin diambil 3 lembah. Saya cuma punya 2 lembah, mau diambil 3 lembah, nggak bisa. Bikin lagi lembah. Nah, ambil ini lagi. Kita bikin lagi. Bikin ini kita ubah menjadi ini dan ini. Tuh. Jadi sekarang kita bisa ambil 3 lembah. 1, 2, 3. Gitu Bapak Ibu. Nah, sisanya apa? 1 gunung. Nah, tulis 1, karena gunung tandanya plus. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang lagi coba kita lihat berikutnya. Ini 2 dikurang minus 3. Caranya gimana? Saya punya 2 gunung. Saya mau ambil lembah. Dikurang artinya diambil. Diambil, saya mesti ambil 3 lembah. Gimana mesti ambil 3 lembah? Bikin lagi, kita bikin 3 lembah. Nah, bikin dulu 3 lembah. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, sekarang bikin 3 lembah. Lalu ini apa? Kita ubah 3 ininya menjadi seperti ini. Seperti ini, 3 gunungnya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian baru kita bisa ambil lembahnya. Ambil lembahnya. Nah, diambil lembahnya. Tinggal gunungnya. Gunungnya ada berapa? 5. Berarti kita tulis 5. Tandanya plus. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi triknya ke sana. Sekarang minus 2 dikurang 3. Minus 2. Minus 2. Dikurang 3. Wah, yang mau diambil, ambil gunung nih. Mana mungkin ini lembah mau diambil gunung. Kita bikin dulu gunungnya. Baru kita bisa ambil. Nah, kita bikin gunung. Nah, sekarang kita bikin nih gunungnya. Nah, kita bikin gunung. Kita bikin gunungnya. Nah, kemudian lembahnya pasti ada. Nah, kan lembahnya ada 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekarang diambil 3 gunung. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah sekarang lembah. Lembahnya ada berapa? 5. Nah, berarti hasilnya kita tulis 5. Kemudian tandanya minus. Gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Saya mau kasih waktu Bapak Ibu untuk membuat alat peraga ini sendiri. Coba Bapak Ibu buat alat peraga selama setengah jam. Bapak Ibu buat sekarang seperti alat peraga ini. Jadi buatnya seperti ini, ya. Buat seperti ini, lalu nanti Bapak Ibu dan peragakan dengan berbagai soal yang tadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dengan berbagai soal tadi, coba saya kasih waktu setengah jam Bapak Ibu membuat masing-masing semuanya, terus peragakan. Sebab ini untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Diwarnain aja, kita bikin terus diwarnain gitu. Robek aja, dirobek pakai kertas ya. Jadi Bapak Ibu untuk lebih ini, tapi variasi soalnya yang seperti yang tadi saya kasih, berbagai jenis. Nah, nanti setelah setengah jam kita diskusi ya. Oke, saya mau lihat Bapak Ibu semua harus bikin ya. Sebab kalau nggak bikin percuma aja gitu. Nanti takutnya Bapak Ibu udah selesai pelatihan ini lupa ya. Oke, saya tinggal setengah jam, nanti saya kembali, Bapak Ibu sudah siap semua ya, kita diskusi. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, gimana, sudah buat semua? Saya harap sudah buat ya. Nah, kalau sudah buat, sekarang jadi gini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sekarang dengan alat yang Bapak Ibu sudah buat,
Coba kerjakan beberapa soal berikut ini, gitu. Coba ya, dengan apa yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Coba kita lihat, minus 2 ditambah 3. Coba Bapak Ibu buat dengan alat yang tadi seperti apa, gitu. Nah, kemudian udah itu, sekarang minus 2 minus 3. Lalu setelah itu 2 minus 1 pakai alat peraga ya. Kemudian 2 minus 1. Lalu berikutnya minus 2 minus 1. Nah, coba kita lihat seperti itu. Bapak Ibu buat semua. Sekarang kalau ini kita sama-sama buat ya. Tadi kan Bapak Ibu udah buat ya. Sekarang minus 2 ditambah 3. Saya punya minus 2 itu berarti saya punya apa? Saya punya 2 buah lembah. Saya hendak tambah 3. 3 itu adalah gunung. 3 bukit. 3-nya gunung. 3 gunung. Nah ini, maka ini akan gabung sini, ini akan gabung sini, tinggal ini 0, 0, ini 1. Berarti hasilnya adalah 1, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ajarkan seperti itu kepada anak-anak ya. Coba sekarang berikutnya. Ini minus 2 adalah lembah. Diambil 3 gunung. Ini nggak ada gunung, ini yang ada lembah. Mau diambil gunung. Berarti kita bikin dulu lembah sama gunungnya. Jadi kita bikin pasangannya di sini. 1, gunungnya di sini. Kemudian lembahnya di sini, gunungnya di sini. Nah, kemudian setelah itu lembahnya di sini, gunungnya di sini. Nah, ini saya punya sekarang. Posisinya di sini adalah saya punya 2 lembah, saya mau ambil 3 gunung, baru bisa diambil gunungnya. 1, 2, 3. Jadi 2 lembah diambil 3 gunung. Hasilnya ternyata 5 lembah. Berarti 5 tandanya negatif. Gitu Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. 2 dikurang 1. 2 itu gunung. Gunung diambil 1 gunung. Ambil 1 gunung. Sisanya 1 gunung. 1 tandanya plus. Nah, berikutnya ini. 2 gunung. Saya mau ambil. Ambilnya apa? Ambil lembah. Kalau mau diambil lembah, berarti saya bikin lembahnya dulu. Bikin lembah di sini, kemudian bikin, nah gitu. Jadi ada 2 gunung, saya ambil 1 lembah, lembahnya diambil 1. Nah hasilnya adalah 3 gunung, berarti ini 3. Nah, sekarang ini minus 2 itu adalah lembah. Saya punya 2 lembah. 2 lembah, saya ambil 1 gunung. Saya ambil 1 gunung. Gunung, nggak ada gunungnya, yang ada lembah doang. Berarti saya bikin dulu gunung. Nah, seperti ini. Ini 0. Nah, jadi diambil 1 gunung. Ambil 1 gunung. Hasilnya adalah 3 lembah. Lembahnya ada 3, lembah itu tandanya negatif. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita hitung cara cepatnya. Gimana cara cepat menghitung untuk bilangan negatif ini gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu cara cepatnya. Tadi kan udah konsep. Jadi secara konsep anak-anak udah mengerti. Sekarang gimana caranya kita secara cepatnya. Nah, oke, sekarang kita belajar cara cepatnya. Misalkan gini. Kalau cara cepat kita jawab begini ya. Misalnya 2 ditambah 2 tambah 3.
bayangan kita di sini, kalau mau cara cepat kita ngelompokinnya begini Bapak Ibu. Ini satu kelompok, namanya 2 gunung. Kemudian ini kelompok lain. Kelompok lain ini jadiin satu kelompok, ya. Jadi ini adalah kalau plus itu menyatakan di sini plus 3, kita sebut aja plus 3. Jadi di sini namanya 3 gunung. 2 gunung, 3 gunung. Nah, bayangkan ada 2 gunung sama 3 gunung. Berarti gunungnya tambah banyak. Berarti gunungnya itu 2 tadinya, sekarang tambah 3, jadi 5 gunungnya. Gitu. Karena kalau misalnya 2 minus 3, kita kelompokkan ini 2 gunung. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini 3 lembah. Nah, agak sedikit beda konsep, tapi ini cara cepat. Yang penting tadi konsep dasarnya anak-anak ngerti dulu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 2 gunung. Di sini ada 3 lembah. Coba kita lihat. Ada 2 gunung, 3 lembah. Banyakan mana? Gunung sama lembah? Banyakan lembah. Kalau banyakan lembah, pasti hasilnya lembah. Lembahnya berarti minus. Nah, berapa besarnya? Lembahnya ada 3, gunungnya ada 2. Jadi bayangkan pasti hasilnya lembah, karena lembah lebih banyak. Besarnya adalah 3, yang bilangan besar dikurang bilangan kecil. 3 dikurang 2, yaitu 1. Masa minus 1. Coba saya ulangi lagi di sini. 3 dikurang 7. Saya punya 3 gunung. Saya punya 7 lembah. Banyakan mana? Banyakan lembah. Berarti hasilnya pasti lembah. Karena banyakan lembah. Nah, berapa perbedaannya? Perbedaannya adalah lembahnya 7, gunungnya 3. Perbedaannya adalah 7 kurang 3, yaitu 4. Maka hasilnya adalah minus 4. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi langkahnya adalah tentukan dulu mana yang lebih besar. Nah, kalau lebih besar gunung, hasilnya positif. Kalau lebih besar lembah, hasilnya negatif. Jadi kalau misalkan kita begini ya, minus 3 ditambah 6. Kita lihat di sini. Kalau di sini lembahnya 3. Kemudian di sini gunungnya 6. Lebih banyak mana? Lebih banyak gunung. Kalau lebih banyak gunung, hasilnya pasti gunung. Berapa hasilnya? Nah, yang besar dikurang kecil. 6 dikurang 3 adalah 3. Gunung plus, jadi 3. Plus itu nggak usah tulis. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau misalnya begini. Minus 3, minus 5. Saya punya 3 lembah. Kemudian saya punya di sini 5 lembah. Nah, berarti saya punya 3 lembah, kemudian saya punya 5 lembah. Berarti lembahnya sekarang ada 3 ditambah 5, yaitu ada 8 lembah. Maka lembahnya minus, terus 8. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cepat sekali bisa menjawab pertanyaan, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Sini. Minus 2 lembah. Saya tambah minus 4. Berarti lembahnya tadinya 2, sekarang ditambah lembahnya 4. Berarti lembahnya tambah banyak. Lembah itu hasilnya negatif. Negatif berapa? Kita lihat di sini lembahnya 2 tambah lembahnya 4. Jadi lembahnya 6. Begitu cara mikir. Kemudian 27 gunung ditambah 15 lembah. 27 gunung, 15 lembah. Banyakkan gunungnya. Kalau banyakkan gunungnya, hasilnya pasti positif. Positif berapa? Tentunya 27 kita kurang 15, yaitu 12. Itu Bapak Ibu. Nah, yang ini 10 dikurang 15. Kita lihat pakai konsep yang tadi.
saya punya 10 gunung. Kemudian di sini 15 lembah. 10 gunung, 15 lembah. Banyakkan mana? Banyakkan lembah. Lembahnya berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Yang besar dikurang yang kecil. 15 dikurang 10, yaitu 5. Nah, gitu. Selanjutnya ini. Jadi begitu Bapak Ibu, caranya adalah dengan cara seperti itu anak-anak ini bisa menghitung secara cepat. Nah, sekarang selanjutnya kita melakukan bagaimana kalau perkalian bilangan bulat. Nah, ini. Tadi penjumlahan sama pengurangan sudah. Sekarang kita coba perkalian bilangan bulat. Sekarang coba kita lihat berikutnya gini. Kita mau menghitung 3 kali 2. Nah, bagaimana cara menghitung 3 kali 2? Caranya adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita misalkan 3 kali 2, berarti kita masih ingat arti perkalian? Arti perkalian adalah 3 kali 2 itu 3 kotak isinya 2. Jadi di sini ada 3 buah kotak, masing-masing kotak isinya 2 gunung. Nah, masing-masing kotak isinya 2 gunung. Berarti hasilnya adalah berapa gunung di sini? Ada 6 gunung. Karena 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 gunung gitu. Jadi kalau 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya misalnya ya. Saya punya bagaimana kalau menghitung 2 dikali min 3. Atau tadi 3 dikali min 2. Ini ada lagi 2 kali 3. Nah, coba kalau ngitung ini. 2 kali min 3 adalah ada 2 kotak. Masing-masing kotak isinya 3 lembah. Jadi ini 3 lembah. Nah, ini 3 lembah, 3 lembah, 3 lembah. Berarti sekarang lembahnya ada 6. Karena lembah, maka tandanya negatif. Negatif 6. Gitu. Sekarang 3 dikali min 2. Berarti saya punya 3 kotak. 3 kotak, masing-masing kotak isinya 2 lembah. 2 lembah, 2 lembah, 2 lembah. Maka hasilnya adalah 6 lembah. Tandanya lembah min 6 lembah. Nah, kalau ini 2 kali 3, berarti ada 2 kotak, masing-masing kotak isinya 3 gunung. 3 gunung. Maka hasilnya adalah 6 gunung. Tandanya plus. Itu. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana kalau minus 3 dikali 2. Nah, ini bingung dah. Gimana caranya menghitung minus 3 kali 2? Nah, coba kita lihat. Pakai cara begini. Ada beberapa cara untuk menghitungnya. Misalkan kita lihat dulu di sini. 3 kali 2 itu apa? Ada 3 kotak. Masing-masing kotak isinya 2 gunung. 2 gunung, 2 gunung, 2 gunung, 2 gunung. Jadi hasilnya adalah 6 gunung. Nah, selanjutnya kalau kita lihat 2 kali 2. 2 kali 2 adalah ada 2 kotak, masing-masing kotak isinya 2 gunung. Maka hasilnya adalah 4 gunung. Nah, sekarang kalau 1 kali 2 gimana? Ada 1 kotak, masing-masing kotak isinya 2 gunung. Maka hasilnya 2. Bagaimana dengan 0 kali 2? 0 kali 2 adalah ada 0 kotak. 0 kotak yang hasilnya 0. Nah, sekarang kalau minus 1 gimana? Minus 1 dikali 2. Jadi gimana? Nah, sekarang kalau tadi ada
ada ini 3 kali 2, 3 kotak isi 2. Ini minus 1. Berarti gimana caranya? Nah, minus 1 itu bisa kita artikan sebagai di sini kita ambil di sini minus itu kita ambil. Jadi kita ambil di sini satu kotak, di dalam kotak ini ada, jadi di sini 2. Jadi gini, ada 2, mungkin lebih tepat gini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dari polanya ada 6 gunung, 4 gunung, 2 gunung, 0 gunung, maka di sini logikanya seperti apa Bapak Ibu? Jadi gunungnya diambil 2, di sini ambil 2, ambil 2. Nah, di sini gunungnya harus ambil 2, jadi ada satu kotak, tapi gunungnya mesti diambil 2. Ada satu kotak, mau diambil 2 gunung, gimana caranya? Jadi ada satu kotak sini, mau diambil 2 gunung. Nah, kalau mau diambil 2 gunung, maka kita harus bikin gunung dan lembah di sini. Jadi ada lembah, ada gunung. Gunungnya kita ambil, maka tersisa lembahnya. Jadi hasilnya adalah minus 2. Nah, berikutnya di sini ada 2 kotak. Kita mau ambil masing-masing kotak ini di sini ambil 2 gunung diambil. Jadi tanda negatif ini artinya ngambil 2 kali, masing-masing ambil 2 gunung. Jadi di sini mau diambil 2 gunung, sini mau diambil 2 gunung. Di sini nggak ada gunung, nggak ada lembah, mau diambil 2 gunung. Berarti hasilnya adalah di sini bikin dulu gunungnya, gunung 2, lembah 2. Berarti diambil 2 gunung, sisanya 2 lembah. Ini diambil 2 gunung, sisanya 2 lembah. Jadi lembahnya sekarang ada 4, minus 4. Nah, sekarang minus 3 kali 2, berarti ada 3 kotak. Kita mau ambil masing-masing kotak, diambil gunung. Ini gunung nih. Nah, kita mau ambil gunungnya di dalam kotak itu. Maka harus bentuk dulu gunung dan lembah. Jadi ada gunung, nah bikin 2 lembah, 2 gunung, gunungnya diambil. Bikin 2 lembah, 2 gunung, gunungnya diambil. Bikin 2 kotak, 2 lembah, 2 gunung, gunungnya diambil. Hasilnya adalah minus 6. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau minus 3 kali 2 itu hasilnya minus 6. Jadi si anak-anak tahu kenapa dia menjadi minus 6. Nah, cara lain adalah melihat pola Bapak Ibu. Jadi bagaimana minus 3 kali 2 adalah lihat pola. Polanya begini, 3 kali 2 kita tahu 6. 2 kali 2 kita tahu 4. 1 kali 2 adalah 2. 0 kali 2 adalah 0. Ini kita lihat nih turun 2. Minus 2, minus 2, minus 2. Maka dari sini kita bisa katakan ini berikutnya ada 0 kurang 2. Kalau 0 kurang 2 berapa? Minus 2. Gitu. Kemudian ini minus 2 lagi. Jadi minus 4. Minus 2 lagi. Minus 6. Jadi kita dapatkan minus 3 kali 2 adalah minus 6. Nah, dengan demikian si anak ini bisa paham. Nah, cara lain adalah dengan sifat komutatif. Jadi kita tahu kalau sifat komutatif perkalian adalah 3 dikali min 2 itu sama dengan min 3, sama aja min 2 dikali 3 gitu. Sifatnya. Jadi dengan demikian hasilnya min 6. Jadi kalau kita lihat di sini bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Nah, itu tapi bukan dengan menghafal, tapi mengerti gitu. Jadi ada 3 cara. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau menghitung perkalian bilangan min 3 kali min 2 misalnya. Coba kita lihat. Saya mau menghitung berapa minus 3 dikali minus 2. Nah, kita tahu, yang udah tahu hasilnya pasti positif. Biasa min kali min hasilnya plus.
Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah di sini lihat. 3 dikali minus 2. Berarti di sini kita lihat minus 6. Ini minus 4. Ini minus 2. Ini 0. Lihat di sini. Minus 6 ke minus 4 ditambah 2. Ini ditambah 2. Ini tambah 2. Maka minus 1 kali minus 2 itu pasti ditambah 2 juga. Jadi hasilnya 2. Berikutnya tambah 2 lagi, hasilnya 4. Berikutnya tambah 2 lagi, hasilnya 6. Jadi minus 3 kali minus 2 adalah 6. Nah, begitu. Jadi si anak-anak itu mengerti, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini sama-sama coba hitung ya. Sama-sama boleh. Bapak Ibu buka suaranya, silakan ya. Coba kita sama-sama. Ini. 3 dikali 5. Hasilnya pasti apa? Positif 15. Plus ya. 15. Plus berapa? Plus nggak usah ditulis. 15 ya. Nah ini. Min 4 kali 2. Negatif Hasilnya 8. pasti min. Nah, kenapa? Alasannya yang tadi. Jadi ini min. Kita lihat tandanya aja dulu. 8 kali min 5. Minus. Tandanya apa? Minus 40. Min 3 kali Minus 7. 40. Tandanya Positif. terus nggak usah tulis. Ini positif. Min 10 kali min kali plus. Berarti ini min. Negatif. Plus kali min. Ini min. Min kali plus. Min. Minus. Plus kali min. Min. Minus. Nah, Negatif. jadi anak-anak tahu bukan menghafal tapi mengerti gitu Bapak Ibu. Ya. Itu mengenai perkalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau lihat ini nggak susah. Sangat mudah gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat pembagian. Pembagian ini menarik. Kita coba mau menghitung 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. Min 6 dibagi 3. Min 6 dibagi min 3. 2. Memang kita udah tahu di sini. Pasti hasilnya ini plus. Plus dibagi min, hasilnya min. Yang biasa kita tahu ya. Min dibagi plus, min. Min bagi min, plus. Tapi sekarang, kenapa begitu? Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kenapa tandanya ini bisa begitu. Nah, ini coba kita lihat. Kita lihat artinya dari pembagian. Jadi Bapak Ibu mengajar benar-benar kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu adalah pengertian. Nah, sekarang misalkan begini. Berapakah 6 dibagi 3? Ya. Caranya begini Bapak Ibu. Kita kembalikan ke konsep dulu. 2 kali 3 berapa sih? 6. Artinya apa 2 kali 3? Ini dulu nih mesti tahu. 2 kotak isi 3. Itu artinya ada 2 wadah. Masing-masing wadah itu isinya 3 gunung. Nah, jadi kalau kita gambar ada 2 wadah, masing-masing wadah isinya 3 gunung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada 2 wadah, masing-masing wadah 3 gunung, hasilnya adalah 6 gunung. Ya. Jadi kalau ini 2 wadah. Nah, sekarang misalkan gini. 2 kali 3 sama dengan 6, kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2, karena 2 dibagi 3, menjadi 6 dibagi 3. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi tadi semula bentuknya kali, sekarang menjadi bagi. Karena setelah kita bagi kedua ruas dengan 3. Nah, sekarang kita lihat apa arti 6 dibagi 3 ini dari arti perkalian.
Jadi 6 dibagi 3 itu artinya kita ini 6 itu punya 6 gunung. 6 gunung hendak dibagikan. Nah, kita butuh wadah berapa agar gunungnya itu habis? Tiap harus 3. Jadi di sini saya punya 3, ada punya 6 gunung nih. Ada 6 gunung. Saya harus taruh di dalam wadah. Setiap wadah itu harus isinya 3. Jadi ada 3, setiap wadah isinya 3. Nah, di sini saya taruh 3, ini 1 wadah. Kemudian 3 lagi, 1 wadah. Nah, berarti di sini saya punya berapa wadah untuk supaya gunungnya habis? Jawabnya adalah 2. Jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi kita katakan di sini Bapak Ibu bahwa kalau kita punya 6 gunung hendak dibagikan ke dalam satu wadah, nah tiap wadah itu isinya 3, berapa wadah dibutuhkan? Jawabnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau soalnya misalnya gini. Saya punya 8. Dibagi 2. Apa artinya ini? Jadi saya punya 8 gunung. Saya punya 8 gunung. Ini gunungnya. Kemudian saya hendak tempatkan dalam wadah. Saya belum tahu nih wadahnya berapa. Tapi tiap wadah harus isinya 2. Jadi saya taruh wadah. Tiap wadah isinya 2. 2. Nah ini baru 4. Kemudian 2 lagi. 2 lagi. Nah kemudian 2 lagi. Nah habis. Berarti ada berapa wadah? Ada 4 wadah. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Gitu konsepnya ya. Nah, coba sekarang kita lihat kalau saya misalnya punya begini. Satu contoh lagi ya Bapak Ibu ya. 12 dibagi 3. Ini berapa? Berarti di sini saya punya apa? Punya ada gunung 12. Saya punya 12 gunung. 12 gunung. Nah, ini 12 gunung. Gunung saya hendak tempatkan di dalam wadah. Nggak tahu jumlah wadahnya berapa. Jumlahnya berapa, tapi di dalamnya itu masing-masing kita taruh 3 gunung. Jadi 3 gunung nih taruh. 3 gunung, 3 gunung, 3 gunung. Ini baru 9 nih. Nah, satu lagi. Jadi 12. Berarti ada 4 kotak. Gitu ya Bapak Ibu, jelas. Nah sekarang kalau saya misalkan begini. Nah, HP Menwena. Saya punya berikutnya, coba kita lihat. Minus 6 dibagi minus 3. Sekarang kita lihat begini. Apa artinya ini? Minus 6 dibagi minus 3. Jadi saya punya lembah. Ada 6 lembah. Kemudian saya hendak tempatkan di dalam kotak. Tiap kotak isinya 3 lembah. 3 lembah. Nah, jadi supaya lembahnya habis, maka di sini kita lihat
kotaknya ada 2. Jadi itu sebabnya minus dibagi minus hasilnya plus. Gitu. Jadi kita bisa tahu kenapa minus 6 dibagi minus 3 itu hasilnya plus 2. Nah selanjutnya kita lihat berikutnya. Minus 12 dibagi minus 4. Nah kita yang sudah tahu cepat, maka kita mengatakan minus dibagi minus pasti plus. Nah, berarti di sini minus 12 dibagi minus 4. Jadi saya punya sekarang ada 12 lembah. Hendak dimasukkan ke dalam kotak. Masing-masing kotak isinya 4. Nah, 4. Nah, sekarang. Jadi di sini jawabannya adalah 3 kotak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa simpulkan sekarang kalau misalkan 12 dibagi 4 adalah 3. Min 12 dibagi min 4 juga 3. Nah, gitu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berikut ini. Ini menarik. Coba saya minta Bapak Ibu yang berpikir. Bagaimana menghitung minus 6 dibagi 3? Coba Bapak Ibu yang berpikir sekarang, kira-kira caranya bagaimana? Dengan konsep yang ada, saya kasih waktu 5 menit. Coba Bapak Ibu berpikir ya. Oke, sekarang kita coba ya, gini ya, kita sama-sama ya. Bapak Ibu gini. Ini minus 6 dibagi minus 3. Ini kita lihat bandingannya bedanya. Antara yang pertama dengan yang kedua, supaya bisa membedakan. Yang kedua ini, tadi kita sudah belajar. Saya punya 6 lembah. Di sini artinya 6 lembah ya. Ini 6 lembah. Jadi yang ini juga ada 6 lembah. Nah sekarang saya hendak masukkan di dalam kotak. Apa yang dimasukkan di dalam kotak adalah 3 lembah. Jadi di dalam kotak itu saya masukkan 3 lembah. Saya masukkan 3 lembah. Masuk 3 lembah. Nah, 3 lembah. Udah cukup. Ternyata saya cuma butuh 2 kotak. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam kotak itu isinya apa sekarang? Nah, jadi ini 3 lembah. Ada berapa kotak di sini? Di dalam sini kita lihat di dalam kotak. Jadi kotaknya ada 2. Nah, sekarang bagaimana yang ini? Coba Bapak Ibu pikir, sekarang ini lembah, punya 6 lembah. Tapi ini gunung nih. Nah, gimana caranya? Coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana menerangkan hal ini. Nah, coba pikir lagi sebentar. Kira-kira caranya gimana? Nanti biar Bapak Ibu yang menjelaskan langsung ke anak kan. Sekarang pikirkan dulu bagaimana menjelaskan ini. Coba semua berpikir 5 menit ya. Ini tadi gunung ya. Nah, ini lembah. Ya, silakan Ibu Asmaria. Boleh mau jawab silakan, gimana? Selamat pagi Pak Yo. Ya, gimana Bu menjelaskannya? Tadi sih hitungan saya yang pertama. Kedengaran nggak Pak suaranya? Kedengeran ya. Tadi hitungan saya yang pertama saya nggak pakai gunung Pak, cuman konsep saya
ada 6 lembah dibagi ke dalam 3 kota. Jadi di dalam masing-masing ketiga kota itu terdapat berapa lembah? Ya. Bisa saya gambarkan seperti ini. Ya, bagus Ibu, itu benar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, bagus Bu, itu kreatif. Nah, itu bagus sekali. Nah, sekarang coba kita lihat kalau misalnya yang Ibu tadi buat itu benar. Nah, sekarang kalau misalnya 6 dibagi minus 3, bagaimana caranya? Tadi benar sekali Ibu Lasmaria itu menjelaskan dengan baik ya. Tapi kalau sekarang saya punya soal 6 dibagi minus 3, ini berapa? Tadi kan Ibu Lasmaria punya minus 6 dibagi 3. Ini betul, itu bagus. Nah, sekarang saya mau 6 dibagi minus 3, berapa? Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, mungkin Bapak Raido bisa ingin present, Prof. Mungkin bisa langsung menjawab. Ya, siapa? Ingin menyampaikan Raido, oke, sesuatu dengan silakan. Pak Raido. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kedengaran Pak suaranya Pak? Kedengaran? Ya, gimana Pak? Konsep saya sih seperti ini Pak, dengan menggunakan lembah dan gunung ini. Ya. Prinsipnya seperti ini, kalau 6 dibagi min 3 itu ibaratnya saya memiliki 6 gunung. Kan dibagi min 3. Berarti yang 6 gunung ini kita siapkan 6 gunungnya. Masing-masing min 3 ini kan kalau kita kasih mereka, kita bagi dalam ketiga kotak, kita kasih 2-2, otomatis kan kalau dia masuk itu jadi 0 Pak. Contohnya di dalam, kalau kita ambil 6 gunungnya, ya, kita bagi ke min 3-nya, jawabannya kalau secara langsungnya kan sebenarnya min 2 juga tetap Pak. Tetapi untuk penjelasannya ke anak-anak, sistemnya seperti yang tadi juga Pak, dimasukkan aja gunungnya itu dimasukkan ke masing-masing ke pembagiannya ke dalam kotaknya untuk gimana tadi menjelaskannya ya, jadi saya lupa. Masing-masing ke dalam minnya, jadi secara otomatis dia jawabannya menjadi min 2 setiap kotaknya gitu kira-kira Pak. Agak susah saya menjelaskannya sih. Ya, gimana kira-kira? Ya, bagus sih Bapak udah mulai tangkap ininya, idenya tangkap ya. Cuman menjelaskannya gimana Kak? Tinggal sedikit lagi Pak. Iya. Agak-agak. Udah. Mengerti cara menjelaskannya ini. Nah, agak gimana gitu. Tinggal sedikit lagi Pak. Iya. Udah bagus. Coba dikit lagi, pikir lagi Pak, dikit lagi. Oke Bapak Ibu, saya kasih hint sedikit. Hintnya nih. Biar Bapak Ibu mikir. Hintnya adalah begini Bapak Ibu. Kalau saya taruh ke sana, jadi ke dalam kotak itu saya taruh benda, itu tandanya positif. Ini hintnya nih ya. Tapi kalau dari kotak ini saya ambil, tandanya negatif. Nah, misalnya tadi ya, 6 dibagi 3. Ini saya punya 6 gunung. Saya mesti naruh 3. Jadi saya memasukkan, masuk. Nah, bukan keluar dari sini. Maka hasilnya adalah plus. Jadi 2. Nah, gitu. Sekarang kita lihat tadi, minus 6 dibagi minus 3. Saya punya 6 lembah. Nah, saya taruh ke dalam kotak, naruh. Kalau naruh artinya hasilnya pasti positif. Karena naruh. Nah, lembah, masing-masing lembah.
Jadi hasilnya 2 kotak. 2. Nah, tadi saya udah kasih, sekarang saya kasihin. Kalau saya ambil dari kotak itu, maka tandanya negatif. Kalau saya taruh, plus. Jadi ini saya naruh plus. Kalau yang minus 6 dibagi 3, nanti hintnya yang tadi. Coba Bapak Ibu yang mikir. Ya, coba berapa Pak? Kemudian 6 tadi dibagi minus 3. Nah ini yang tadi 2 ini. Coba pikirkan bagaimana menjelaskannya. Nah itu ada hintnya ya. Coba sebentar lagi. Nah, oke. Bisa jawab nih sekarang. Oke, ini Prof ada Ibu Lesmaria. Oke. Mungkin Ibu Lesmaria lagi ya. Oke, boleh. Gimana tadi? Penasaran Pak, Ya, penasaran. Ya, gimana? Kalau menurut saya gini Pak, Ya, ada 6 gunung ya, di dalam 3 kotak. ya. Jadi dari kotak ini kita keluarkan berapa? Berarti intinya maksudnya seperti ini. Aduh, susah ya. Ya, nggak apa-apa. Kan 6 Bu. gunung Nggak di apa-apa. dalam 3 Jelaskannya. kotak. Jadi dari 3 kotak ini kita keluarin isi gunungnya. Nah, dari masing-masing ketiga kotak ini berapa gunung yang kita keluarkan? Jadi 6 dibagi 3, 6 gunung dibagi 3 kotak itu ada 3 gunung. Tetapi karena kita mengeluarkan gunung dari kotak, maka seperti yang Bapak bilang tadi, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Artinya gunung yang tadinya gunung kalau dikeluarkan berubah jadi lembah, maka hasilnya adalah 2 lembah atau negatif 2. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ini Ibu, ini 3 ini tadi apa, banyaknya kotak gitu ya? Banyaknya kotak, ini gunung. Iya, karena dia kan negatif Pak, jadi dia dikeluarkan 3. Oh iya ya Pak, jadi bingung. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, Oh. ya, nggak apa-apa. Ini tantangan buat kita emang menjelaskan. Nggak apa-apa, silakan Bu. Yang lain silakan. Coba pikir sebentar, biar ini tantangan lah buat menjelaskan gimana kepada anak-anak. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita lihat begini. Jadi kita kembali ke sini, bahwa di sini ada 6 lembah. 6 lembah, tapi di sini gunung nih, gitu loh. Nah, berarti di dalam kotak ini ada kotak. Saya punya 6 lembah. Jadi kalau saya gambarkan, di sini ada 6 lembah di luar. Misalnya 6 lembah, itu 6 lembah, ada 6. Saya mau habiskan nih. Habiskan lembah ini. Maka saya harus ambil gunung dari sini. Jadi saya harus ambil gunungnya di sini, ambil gunung. Gunung diambil 3. Nah, gunung diambil 3 sini. Habis berarti. Jadi saya mengambil dari 2 kotak, masing-masing kotak itu diambil. Nah, karena saya mengambil, maka tandanya itu negatif. Jadi saya mengambil di sini dari kotak ini, ambil berarti minus 2. Karena saya mengambil nih buat menghabiskan si lembah ini. Jadi saya mau menghabiskan lembah, yang saya ambil harus gunung. Kalau yang ini saya mau menghabiskan lembah, bagaimana caranya? Saya taruh sini ke kotak. Jadi ini saya taruh. Saya taruh, yang ditaruh apa? Lembah harusnya, 3 lembah. Kalau yang di sini tadi, saya harus mengambil gunung supaya lembahnya habis. Jadi bedakan itu. Yang di sini saya mengambil supaya lembahnya habis, ini saya membagi supaya memasukkan ke dalam kotak supaya lembahnya habis. Gitu.
Ya, jelas Bapak Ibu? Nah, kalau memang jelas, coba Bapak Ibu sekarang berpikir 6 dibagi 3 dan 6 dibagi min 3. Coba jelaskan dengan cara yang tadi. Ini tentunya ini adalah gunung, ini adalah lembah. Ini gunung, ini gunung. Coba hitung ini pakai cara yang tadi, konsep mengambil atau menyimpan. Coba Bapak Ibu pikir, terangkan ini. Coba. Ya, silakan Pak Hendra. Oke. Ya, gimana Pak Hendra? Ayo. Silahkan Pak Hendra. Dinonaktifkan dulu. Ini. Silahkan Pak. Di-unmute dulu. Silakan Pak Hendra. Ya. Apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar sekarang. Silakan Pak. Ayo. Oke, Pak. Saya mau coba dulu yang 6 bagi minus 3. Ya, gimana? Jadi yang 6 itu ada gunung dan Ya. kotak. Nah, masing-masing kotak terdapat 2 gunung. Ya. Kemudian 6 gunung tadi saya keluarkan ke dalam 2 kotak. Dan di 2 kotak itu saya keluarkan gunung tadi menjadi lembah. Masing-masing kotak nanti terdapat 3 lembah. Jadi hasilnya masing-masing kotak itu hasilnya adalah 3 lembah dan terdiri dari 2 kotak. Jadi gambarannya bisa saya ini Pak ya. Ya. Ya, baik. Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tadi kan Bapak punya 6 gunung. Ya. Kemudian itu 3 lembahnya, lembahnya itu bagaimana supaya gunungnya habis? Iya, dia dibagi rata, Pak. Ya, gunungnya habis. Dia harus adil, Pak. Kalau di sini 3, di sini harus 3 juga. Oh, jadi dia dikeluarkan dari ini positif 1, 2, 3. Harus diambil yang 3 ini ke 1 kotak. Kemudian 3 ini juga diambil 1, 2, 3 ke dalam 1 kotak. Jadi dia adil, dapat 3, dapat 3. Tapi dia lembahnya, gunungnya berubah jadi lembah. Positif jadi negatif, hasilnya negatif 2 karena 2 kotak. Gitu Pak, menurut saya. Ya, sudah bisa. Jadi begini, ya saya mengerti yang Bapak maksudkan, tepat. Jadi begini Bapak ya. Jadi kita punya nih 6 gunung. Kita punya 6 gunung. Di sini ada kotak nih. Saya mau menghabiskan si gunung ini. Gunung ini harus dihabiskan. Ya. Bagaimana cara menghabiskan gunung ini? Tapi saya cuma punya lembah. Jadi saya mau menghabiskan gunung ini, tapi saya punya lembah. Caranya adalah saya ambil lembah dari sini. Di sini diambil lembah 3. Ambil. Nah, saya ambil lagi lembah 3 dari sini. Nah, kalau lembah ketemu gunung, habis. Lembah ketemu gunung, habis. Lembah ketemu gunung, habis. Jadi, gunungnya di sini habis. Nah, gunungnya sudah nggak ada lagi. Nah, karena kita ngambil lembah dari sini. Jadi, karena kita ngambil, tandanya negatif. Itu karena kita ngambil. Nah, ngambil ada dari berapa kotak kita ambil? Kita ngambil dari 2 kotak. Maka, minus 2. Gitu. Itu kalau kita ngambil dari 2 kotak. Ya. Nah, sekarang kalau yang
Coba Bapak Ibu jelaskan dengan cara yang seperti tadi. Kalau misalnya soalnya angkanya saya ganti aja sedikit ya. Satu soal terakhir. Coba. Nah, kalau misalnya 12 dibagi nanti minus 4 atau dibagi minus 3. Coba Bapak Ibu hitung 12 dibagi minus 3 seperti yang tadi caranya. Coba. Nah, nanti siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Coba. Izin sebelumnya Pak, izin bertanya. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan sebelum soal yang Bapak berikan ini, yaitu Ya. tadi 6 dibagi minus 3 gitu kan Pak? Ya. Iya Pak. Berarti Ya. hasilnya itu bukan kan hasilnya minus 2 Pak. 6 dibagi minus 3 kan hasilnya minus 2. Ya. Berarti dalam artian minus 2 ini bukan 2 lembah kan Pak, tetapi Bukan. adalah kotak yang dimiliki oleh si lembah gitu maksudnya ya Pak? Betul, bukan. 2 ini adalah kotak. Minus ini tanda ngambil. Kita ngambil dari kotak. Oh iya. Ya. Oke. Jadi 2 ini kotak, ini ambil tandanya. Gitu. Oh ya. Tadi di situ saya bingung Pak, kenapa gunung dibagi lembah hasilnya kok jadi lembah gitu. Di situ jadi bingung menjelaskannya tadi Pak. Nah, ini 2 ini kotak. Kotak ini nggak ada negatif positif karena kan kotak ini adalah real kan, kotaknya nyata gitu. Kotak itu selalu bilangan. Tandanya ini hanya ngambil atau taruh. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Izin Pak, sedikit lagi Pak. ya gimana? Nah itu kan Pak ada Bapak bilang tadi bahwa yang minus itu merupakan ngambil. Tapi yang operasi hitungnya kan Pak pembagian. Jadi pembagian itu kan selalu memberi Pak. Memberi. Jadi kok ada lagi mengambil, kata siswa, gimana cara menjelaskannya Pak? Nah, begini. Jadi kalau Terima kasih Pak. Bagus, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, kalau kita lihat yang dari sini dulu. Tujuan pembagian sebenarnya adalah menghabiskan apa yang kita miliki. Jadi di sini kita punya 6 gunung nih. Yang pertama nih ya, misalnya yang pertama dulu ya. Ada 6 gunung, ini 6 gunung. Nah, saya punya 6 gunung nih. Saya mau habiskan 6 gunung. Tapi saya harus menggunakan di sini gunung. Jadi saya punya 6 gunung, saya harus habiskan 6 gunung itu. Maka caranya adalah saya membagi atau memasukkan ke dalam kotak. Masing-masing di sini 3. Karena memasukkan, saya kasih tanda positif. Memasukkan. Nah ini selama ini konsep kita membagi itu hanya memasukkan. Hanya itu yang kita selama ini belajar. Membagi itu memasukkan, artinya membagi. Kita bagi kepada orang gitu. Dia tidak pernah terpikir bahwa membagi itu bisa mengambil gitu. Itu. Ini konsep yang selama ini kita punya, bahwa selama ini kita hanya memikir bahwa membagi itu dibagi, dimasukkan ke dalam kotak. Seperti ini, soal ini. Jadi jawabannya ini +2 karena kita memasukkan selama ini. Nah ini ada konsep lain karena bilangan negatif, konsep mengambil. Gitu. Jadi selama ini yang kita ajarkan adalah konsep hanya memberi. Bahwa membagi itu adalah memberi gitu. Nah, sedangkan konsep ini harus ada mengambil. Mengambil itulah konsep negatif gitu. Jadi di sini ada tambahan dari konsep yang ada sebelumnya. Nah, mungkin ini konsep baru buat Bapak Ibu. Tapi ini konsep untuk menjelaskan kenapa
hal ini bisa terjadi. Gitu. Jadi kalau ini konsep memberi, ini konsep mengambil. Jadi ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menarik sih karena nggak ada di buku-buku yang menjelaskan ini. Nah, tapi konsep ini bisa menjelaskan semua kenapa pembagian ini jadi negatif. Sebab kalau Bapak Ibu lihat di semua literatur nggak ada yang menjelaskan seperti ini. Nah, nanti itulah cara untuk menjelaskan. Ya. Coba sekarang kalau tadi untuk lebih memperjelas, coba kita lihat yang ini. Coba Bapak Ibu menjelaskan soal ini. 12 dibagi 3. Konsep mengambil dan menaruh. Coba gunakan konsep mengambil dan menaruh sampai Bapak Ibu paham sekali, baru kita bisa masuk. Ada yang mau coba? Silakan. Satu mengambil, satu menaruh. Ayo silakan. Siapa yang mau? Silakan Bapak Paido. Nah, Pak Paido kayaknya semangat. Ini penasaran sih Pak, penasaran. Oke, saya coba Pak di 12 dibagi min 3. Nah, seperti penjelasan Bapak tadi, saya sedikit paham ini. Jadi kita memiliki 12 gunung ini Pak, konsepnya 12 gunung. Nah, mau dibagi min 3, artinya min 3 ini kita ibarat kata di lembah. Secara otomatis pikiran kita arahkan siswa untuk berpikir bahwasanya 12 gunung ini bagaimana caranya supaya habis dibagi dengan min 3. Kita hanya memiliki min 3 atau 3 lembah. Jadi otomatis kita harus berpikir berapa kota yang kita butuhkan, yang di dalam kota itu masing-masing ada 3 lembah. Gitu kira-kira 3 lembah. Masing-masing kota itu ada 3 lembah, sehingga kita bagilah hitungannya lembah ini menjadi 12 lembah. Di masing-masing kota itu ada 3 lembah. Jadi berapa kota yang dibutuhkan? Nah, setelah itu kita bagi dia Pak. Jadi masing-masing kota itu ada 3 lembah gitu kira-kira. Ada 3 lembah. Nah, itulah yang kita keluarkan untuk menghabiskan si 12 gunung. Jadi prinsipnya setelah kita buat dia 3 lembah masing-masing dalam per kota, otomatis dia menjadi 4 kota. Di masing-masing kota itu ada 3 lembah. Jadi kita keluarkan dia karena tadi sifatnya dia lembah, kita mengeluarkan dari situ. Kita mengeluarkan dia untuk menghabiskan si gunung tadi. Masing-masing sisa adalah 4 kota dengan lembah yang sudah kita ambil dari situ. Dengan kata lain jawabannya kalau kita angkakan dia menjadi minus 4. Itu penjelasan dari saya sih Pak, pemahaman saya. Terima kasih. 4 kotak benar. Minus ini karena dia apa? Ngambil Pak, ya. Ya, ambil. Bukan naruh gitu kan? Ya, betul, ambil Pak. Betul, itu udah bagus. Ya, itu tepat. Bagus Pak. Pak Ido. Ya, terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau yang ini gimana Pak Ido? Oh, kalau yang itu Pak, kan kita mempunyai 12 gunung Pak. 12 gunung. Dibagi tidak, kalau penjelasannya mungkin lebih sederhana, otomatis 12 gunung ini bagaimana caranya 12 gunung ini kita bagi-bagi, setiap kotanya ada 3 gunung, seperti itu prinsipnya Pak. Nah, iya, betul. Ada 12 gunung di masing-masing kotanya itu 3 gunung, ya udah kita buat aja kotanya pas setiap kota kita isi 3 gunung. Jadi berapa kota dia, otomatis hasilnya menjadi 4 kota, kira-kira seperti itu Pak. Ya, tandanya? Karena dia memasukkan, memberi, otomatis dia positif Pak. Nah, betul, tepat, jempol. Itu Bapak hebat, sudah luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus. Itu Bapak Ibu. Jadi saya pikir nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi videonya, penjelasannya. Jadi itu cara menjelaskan kepada siswa operasi bilangan bulan. Jadi saya pikir ini akan banyak kita pakai Bapak Ibu waktu nanti kita belajar pecahan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar pecahan, kemudian kita belajar desimal. Ya, saya harap mungkin mungkin dalam waktu 2-3 minggu, 2 minggu ke depan mungkin kita pulang dari, kebetulan saya ditugaskan ke luar negeri selama 2 minggu. Nah, nanti mungkin setelah pulang dari luar negeri itu kita ketemu lagi, kita belajar pecahan. Nah, ya Bapak Ibu tetap semangat ya, supaya anak-anak didik kita tambah pintar.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya.